Sepertinya kita halal bihalal dulu kali ya. Saya ingin bercerita Al-Maghfurlah Yai Haji Fuad Hashim. Beliau salah satu kiai pengasuh pondok pesantren Buntet Cirebon. Untuk jamaah Ar-Rahmah udah pasti banyak kenal ya. Kalau kita baca biografi sejarah beliau, di antaranya menulis sejarah halal bihalal. Beliau mengutip sejarah setelah agresi Belanda kedua tahun 1948. Klimaksnya penyerangan 10 November Surabaya. Belanda menyerah, penjajah hengkang dari bumi pertiwi. Tibalah bulan Ramadan. Kemudian setelah itu Idul Fitri. Setelah 48 tadi, Belanda selesai dari bumi pertiwi, tokoh bangsa, tokoh nasional, tokoh agama, pada saling silang pendapat. Satu sama lain saling menghujat. Nah, ini mungkin sudah adat kebiasaan bangsa kita kali ya. Kalau beda pendapat itu biasa. Giliran beda pendapatan, ini yang nggak biasa. Muncul pemberontakan PKI Madiun dipimpin oleh Muso. Muncul lagi pemberontakan di Garut, Jawa Barat umumnya DITII dipimpin oleh Kartosuwiryo. Muncul di Sumatera dengan PRRI dipimpin oleh Daud Berhi. Ketika itulah pasca Idul Fitri, Insinyur Soekarno mengutus Bung Tomo untuk sowan menghadap Kiai Haji Wahab Hasbullah. Daerah Cukir. Saya sendiri nggak tahu Cukir di mana, cuman baca doang. Katanya daerah Jawa Timur, betul. Jombang sono. Saat itu Kiai Wahab itu wakil Rois Am dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Minta solusi bagaimana mempersatukan bangsa. Kiai mah fikrohnya tajam ya. Kata Mbah Wahab, undang aja mereka ke istana. Kumpul semua. Tokoh bangsa, tokoh nasional, tokoh agama. Kata Kiai Wahab, beri kalimatnya dengan istilah halal bihalal. Halal bihalal. Ini kalimat yang aneh sesungguhnya. Saya punya kamus bahasa Arab yang paling komplit, namanya Munjid. Munjid ini ya sudah tidak ada lah kamus bahasa Arab yang paling lengkap. Bahkan dikarangnya sama orang Yahudi, namanya Lois Ma'luf. Saya cari nggak ketemu juga. Apalagi ayat Al-Quran, apalagi hadis. Tapi menggunakan bahasa Arab. Halal bihalal. Mudhof ilaih bukan. Masdar juga bukan. Hebatnya.
Halal bihal. Artinya saling menghalalkan, saling memaafkan. Ya sudah pulang Bung Tomo tuh. Diundang semua. Alhamdulillah. Semuanya bersatu kembali. Selesai sudah. Silang pendapat. Mungkin karena beda apa tadi? Beda pendapat. Beda pendapat. Nah, kayak sekarang pasca pilpres, mudah-mudahan satu pendapat. Udah. Akhirnya bagi pendapatan. Nah, subhanallah, halal bihalal menjadi tren budaya nasional. Dari semenjak tahun 1948. Pasca Idul Fitri itu menjadi satu peringatan. Bahkan halal bihalal ini lintas sektoral. Ini maaf, lintas sektoral. Ya. Dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus pusat Muhammadiyah, minggu yang lalu mereka mengadakan halal bihalal di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari kantor presiden sampai kantor RT ngadain halal bihalal. Kecuali RT berapa? Ada kecuali. Ada kecuali. Nah, subhanallah. Halal bihalal. Bahkan mohon maaf. Hadus binikmah. Negara tetangga juga mengadopsi istilah halal bihalal. Saya dapat jadwal tanggal 16 yang lalu di pesantren Tahfidz Al-Intan di Kedah, Malaysia. Alhamdulillah. Ya, ya nyebrang dikit lah. Dikit lah. Jangan Jawa terus. Alhamdulillah. Terus saya ke Masjid Sultan Singapura. Tanggal 21 saya baru pulang. Roadshow halal bihalal. Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina juga mengadakan halal bihalal. Nah, kalau saya boleh lebih tambahkan, inilah fikrah ulama buat bangsa. Bahkan maaf, ini yang disebut kontribusi Nahdlatul Ulama buat bangsa. Alhamdulillah. Teman-teman kita Muhammadiyah Al-Irsyad tidak bicara bid'ah tuh. Ini satu amaliyah yang baik. Nggak ada. Kan yang masih ngomong bid'ah mah bangsa-bangsa itu aja. Bangsa-bangsa yang ya FCT itu yang omongan celana tingkrang gitu. Teman-teman Muhammadiyah sudah moderat sudah. Alhamdulillah. Ya. Ternyata kalau kita analis sejenak ya sedikit bahwa Hasbullah ini wah intelektualnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Hasyim itu kan hanya karismanya dengan hadratus syekhnya. Hadratus syekh itu penghafal Bukhari dan Muslim. Maka disebut hadratus syekh. Nah, untuk bilang manajemen organisasi fikroh-fikroh yang cemerlang, itu pasti yang dipanggil Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah. Ini beliaulah fondasi Nahdlatul Ulama. Beliau yang kemana-mana itu Wahab Hasbullah. Termasuk tahun 1935, Muktamar NU yang ke-11 di Menes, beliaulah yang hadir. Saat itu Mbah Hasyim lagi kurang sehat. Beliau hadir. Beliau hadir. Dan sejarahnya Alhamdulillah, Mbah Wahab di Menes itu bermalamnya di buyutnya anak saya Rehan. Hadir dia, mana dia? Buyutnya, bermalamnya selama muktamar. Nah, sampai-sampai ada satu peristiwa yang unik di Wahab itu.
Di kereta, beliau lagi naik kereta, ada perempuan yang maranin beliau, yang nyamperin beliau. Salaman, cium tangan bolak-balik. Kata Ki Wahab, siapa Anda? Saya pernah jadi istrinya Mbah, begitu. Sampai lupa sama istrinya coba. Saking ngurusin NU-nya. Wahab. Masya Allah. Jangan-jangan saya begitu juga. Allah. Gitu ya. Minum dulu, minum dulu. Kita halal aja dulu. Nah, jadi inilah yang namanya kontribusi ulama ya. Bagaimanapun bangsa kita adalah bangsa yang wasilah ulama. Coba kita ke negara-negara lain atau dibaca aja bukunya. Gak ada tuh istilah wali songo cuma ada di Indonesia. Gak ada, beneran gak ada. Nah, saya dari Kuala Lumpur ke Kedah itu 6 jam. Ngobrol sama supir. Saya bilang, di sini makom-makom makmurah waliullah di mana, Pak Cik? Lah dia nggak tahu. Nggak tahu di mana. Saya sih kepengennya ke Sarawak. Sarawak itu ada ulama terkemuka, Almarhumah Syekh Ahmad Al-Murti. Beliau penyusun Yasin Fadilah. Penyusun Yasin Fadilah itu orang Malaysia. Syekh Ahmad Al-Murti di Sarawak. Saya tanya kalau dari Kelantan ke Sarawak berapa? Waduh, masih 1 hari. Aduh, jauhan. Jamaah yang dimuliakan, jadi halal bihalal itu bukan tidak ada rujukan. Ternyata Allah sampaikan dalam Al-Quran, wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman wal 'afina, dan saling memaafkan kalian. Anin nasi, dengan sesama manusia. Ayatnya ayat flulers, ayat lintas sektoral. Wallahu yuhibbul muhsinin. Demi Allah, kata Allah, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya orang yang saling memaafkan. Nah, saling memaafkan. Jadi bahkan maaf nih, saya dikasih ngisi wejangan tentang halal bihalal di Nusa Dua, di situ samping Senayan ya. Itu alumni SMAN 1 Papua. Papua. Dan orang Islamnya cuma ada 3. Yang lainnya teman-teman Kristen semua. Waduh, saya ceritain aja tuh. Ya udah, kalau orang Papua saya cerita Gus Dur aja udah senang banget ya mereka. Agama lain aja memperingati, merayakan halal bihalal. Ikut ikut dengan kita. Alhamdulillah. Kembali wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan saling memaafkan kalian. Aninasi dengan sesama manusia. Ternyata itu yang disebut dengan hamlum minan nas. Interaksi sosial. Bahasa kerennya horizontal. Jadi vertikal itu kan yang kedua. Hamlum minallah itu yang kedua tuh ayatnya. Yang pertama, hamlum minan nas tuh. Yang kedua, baru hamlu minallah. Berarti berat kehidupan kita ini harus kita selesaikan dengan sesama manusia dulu. Sesama manusia dulu. Bahkan tadi bukan hanya yang seiman, yang tidak seiman dengan kita pun, kalau kita punya salah, punya kehilafan, ya wajib kita mohon maaf, minta maaf. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini, untuk
mengawali rutinitas kita setiap Kamis pagi, kita halal bihalal, saling maaf memaafkan. Saya di WA sama Mas Faiz tadi sore, mendadak menjelang maghrib, pas mau beduk maghrib, saya masih di pondok, masih di Menes. Betapa pentingnya saya bilang halal bihalal. Ya sudah, tadi jam 2 pagi berangkat dari pondok sampai ke sini pas menjelang azan. Alhamdulillah bisa jumpa dengan guru-guru saya di sini, para sahabat, pengurus masjid. Mudah-mudahan silaturahim benar-benar ada manfaatnya. Yang pertama, yakin Allah panjangkan umur. Yang kedua, yakin Allah berikan rezeki yang makmur. Amin. Untuk itu pagi hari ini saya ingin bersalaman sama guru-guru saya di sini, sama teman sahabat, sebab dari dulu kita bahas manusia enggak ada yang sempurna. Di dunia yang sempurna cuma rokok. Yang sempurna cuma rokok. Itu pun yang evolution mental itu. Mental. Susah di sini mah contohnya enggak ada. Susah, contohnya enggak ada. Ustaz Kholik itu alasannya subuh sih ngajinya begitu. Katanya gitu ya. Nah, apalagi yang banyak ngomong. Biasanya banyak yang salah, banyak yang keliru. Kesalahan aja akan menjadi fatal. Bukan hanya di dunia, di akhirat. Sebelum saya mengakhiri, saya mau cerita sedikit. Jadi ada ahli ibadah, ekonominya berkecukupan, hartanya banyak, tapi istrinya cuma punya satu. Ya, dia punya satu. Ketika dia meninggal dunia, dikisahkan akan melangkah ke surga karena ahli sodako, ahli infak, ahli ibadah. Itu masih dijaga sama malaikat. Kata malaikat, mau kemana bang? Ke surga. Mau ngapain? Ya janji amal saya. Tapi sebentar bang, kamu di dunia Allah berikan rezeki yang berlimpah, Allah berikan kesehatan untuk ibadah, ditanya sama malaikat. Tapi kenapa kamu istrinya cuma satu? Oh, itu ada pertanyaan begini. Cuma satu. Jawabannya salah. Padahal ahli ibadah, ahli ilmu. Apa jawabannya? Karena saya takut sama istri. Begitu. Ya akhirnya malaikat lapor sama Allah. Ya Allah, ada hambamu yang takut bukan kepadamu, tapi kepada istrinya. Mana dia orangnya, kata Allah. Ini orangnya. Kenapa Anda takut sama istri? Bukan takut sama aku, kata Allah. Bukankah yang ditakuti di alam dunia ya Allah? Tapi kenapa engkau takut sama istri? Malaikat, cari istrinya. Kirim dua-duanya ke neraka. Begitu. Masya Allah. Jadi yang istrinya satu, kemana tadi? Salah ngomong. Itu salah ngomong. Jadi di akhirat aja ada yang salah ngomong. Mestinya, mungkin jawabannya, saya istri satu, mudah-mudahan tidak membebankan saya untuk tanggung jawab dunia akhiratnya. Gitu kan? Bukankah engkau ya Allah memberikan kesempatan 1, 2, dan 3, 4, tapi ada bahasa apa? Fa'dilu, kalau adil. Saya khawatir tidak adil. Maka istrinya satu aja. Satu di Cengkareng, satu. Nah itu maksudnya. Selamat tuh orang pada Islam. Jawabannya tadi betul. Nah itu kesalahan itu bukan hanya di dunia, ternyata di akhirat pun ada kesalahan. Hadirin jamaah, para asatid, kembali menuntut ilmu
adalah sesuatu yang fardu bagi kita. Semoga dengan wasilah kita silaturahim setiap Kamis pagi, ya sedikit banyak saya banyak belajar, banyak pengalaman, dan banyak teman, banyak sahabat. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita doain segenap jamaah ar-rahmah, jamaah yang lain yang menitipkan rizkinya untuk kemakmuran Masjid Ar-Rahmah. Semoga Allah balas dengan keberkahan usahanya. Yang menitipkan tenaganya, semoga Allah angkat semua penyakitnya dan Allah berikan kesehatan padanya. Yang menyumbang doa, semoga doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana taqabbal minna maqasidana wa hajatana wa balligh muradana wa sabbis aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala jami'il anbiya'i wal mursalin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala